Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 19. Tubuh Jihan yang tinggi dan gagah tiba-tiba menegang. Sorot matanya yang dingin dan tak mendasar itu seolah-olah bisa membekukan orang sampai mati dalam sekali tatapan. Setelah menatap Wina beberapa saat, Jihan segera mengeluarkan tangannya dan mengambil belasan tisu basah, lalu menyeka jari-jarinya dengan panik. Melihat tingkah laku Jihan, Wina hanya bisa mencibir. Pak Emil sudah bilang padamu dia sudah bercinta denganku, tapi kamu masih bersikeras untuk memeriksanya. Untuk apa repot-repot? Mata dan bibir Wina penuh dengan senyuman. Tidak ada sedikit pun rasa marah atau malu yang terlihat, malahan terlihat penuh semangat. Wina yang bersikap tidak peduli dan berulang kali memprovokasi itu membuat Jihan tiba-tiba menjadi marah. Setelah membuang tisu basah kotor dari tangannya, Jihan meraih dagu Wina dengan kuat karena sangat kuat. Dagu Wina yang kecil itu langsung membiru. Raut wajah Wina memucat karena kesakitan. Namun, Jihan tidak peduli hal tersebut dan langsung mendekatkan wajah Wina dan berkata, "Aku sudah pernah bilang, gak ada seorang pun yang boleh menyentuh barang yang kupakai." Ada niat membunuh di mata Jihan. Kekuatan cubitannya semakin keras seakan-akan ingin melepaskan seluruh dagu Wina. Pertama kalinya Wina melihat Jihan begitu marah. Hal ini membuat Wina menjadi sedikit terkejut. Sebenarnya, Wina tidak ingin memprovokasi Jihan. Dia melawan dengan cara ini karena Jihan sudah beberapa kali mempermalukannya. Namun, Wina tidak menyangka Jihan akan begitu marah. Reaksi ini membuat Wina berpikir, bukannya dia nggak peduli padaku? Kenapa dia begitu marah? Sambil menahan rasa sakit, Wina mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Kamu begitu peduli aku pernah bercinta dengan orang lain atau enggak? Apa kamu suka padaku?" Bersamanya selama 5 tahun, baru kali ini aku melihat dia semarah ini. Pasti ada sedikit perasaan suka, kan? Memikirkan hal tersebut, sorot mata Wina perlahan-lahan bersinar penuh harapan. Wina terus menatap Jihan. Dia mencoba mencari sedikit rasa suka di mata Jihan. Namun, tidak ada rasa lain yang terlihat selain rasa jijik. "Memangnya kamu nggak tahu apa yang aku pedulikan?" tanya balik Jihan dengan dingin. Pertanyaan Jihan itu membuat sinar cahaya di mata Wina tiba-tiba meredup. Wina tentu tahu apa yang dipedulikan Jihan, tetapi dia sedikit tidak mau mengakuinya. Saat mencintai seseorang cukup lama, kamu selalu menginginkan ada balasan meski hanya sedikit. Namun, Jihan berbeda dengan orang biasa. Dia ada penyakit mental yang sangat menjaga kebersihan. Orang yang menderita kelainan ini untuk sesaat akan sulit menerima bahwa benda yang mereka sentuh pernah disentuh oleh orang lain. Oleh karena itu, alasan kenapa Jihan begitu marah hanya karena reaksi dari penyakit mentalnya itu. Wina tersenyum sini dan mencela dirinya sendiri. Sepertinya aku terlalu percaya diri, tapi... Wina berhenti sejenak, lalu lanjut berkata sambil tersenyum. "Waktu itu, aku sudah tanya apa aku boleh punya pacar, kan? Kamu bilang, terserah. Sekarang aku punya pacar, jadi wajar dong jika pacarku menyentuhku. Apa Pak Jihan masih ingin melarang pacarku untuk menyentuhku?" Jihan terkejut sesaat. Lalu wajah yang dingin dan tanpa emosi itu berubah menjadi sangat masam. Melihat Jihan tidak mengatakan apapun, Wina tiba-tiba menjadi berani dan mengangkat tangannya untuk menyentuh alis Jihan. Kemudian, Wina menyentuh pipi Jihan dari atas ke bawah dengan hati-hati. Pria di depan matanya adalah pria yang dia cintai selama tahun. Bagaimana mungkin Wina tega menyakitinya seperti ini? Namun, Jihan tidak mencintai dirinya, bahkan suka sedikit pun tidak. Oleh karena itu, Wina tidak punya alasan untuk tidak bisa melepaskannya, bukan? Melihat tatapan Wina yang melayang-layang entah kemana itu, Jihan tiba-tiba meraih pergelangan tangan Wina.
Jangan sentuh aku. Setelah berteriak, Jihan menambahkan satu kata lagi, kotor. Wina sudah tahu Jihan akan bereaksi seperti itu. Akan tetapi, saat mendengar Jihan mengatai dirinya kotor lagi, hati Wina sekali lagi terasa sakit. Wina menggertakkan gigi, menahan emosinya sambil menatap tangan yang memegangnya erat-erat. Pak Jihan, kamu sangat gak suka padaku, tapi masih pegang tanganku. Apa kamu gak rela melepaskanku? Wina tersenyum bagaikan bunga yang baru mekar. Selain itu, sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan Wina membuat Jihan berpikir sikap penurut Wina sebelumnya hanyalah akting. Yang terlihat sekarang merupakan sikap aslinya. Jihan merasa seperti baru mengenalnya. Niat membunuh di mata Jihan pun memudar dan digantikan dengan kehampaan. Tanpa ragu, Jihan mendorong Wina menjauh dan berkata, keluar. Wina terhempas ke pintu mobil dan rambutnya menjadi acak-acakan. Penampilan Wina terlihat sungguh menyedihkan. Namun, Wina tidak memedulikan hal itu. Dengan cepat, dia menyelipkan rambut yang berantakan itu ke belakang telinga, mengambil dan memakai kembali gaun yang sudah robek. Setelah berpakaian, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Saat hendak pergi, Jihan tiba-tiba menghentikan Wina lagi. Langkah Wina terhenti sesaat, tetapi saat berbalik, dia menunjukkan senyuman sambil berkata, Pak Jihan, kamu beneran gak rela aku pergi? Ya. Jihan sama sekali tidak melihat Wina. Dia langsung melemparkan selembar cek ke wajah Wina dan berkata, aku menidurimu selama 5 tahun, ini bayaran yang pantas kamu dapatkan. Bab 20. Wajah Wina yang tergores cek itu terasa sakit. Setelah terpaku beberapa detik, Wina dengan tenang membungkuk dan mengambil cek tersebut. Saat melihat nominal yang tertera, perasaan pilu langsung menjalar ke seluruh hatinya. Bayaran 1 triliun untuk 5 tahun itu, sungguh sepadan. Jika kembali ke 5 tahun lalu, Wina sangat membutuhkan uang ini. Namun, sekarang Wina tidak membutuhkannya lagi karena dia tidak akan bisa dibawa mati. Dengan tenang, Wina mengembalikan cek itu ke dalam mobil. Pak Jihan sungguh murah hati. Tapi kalau aku ambil uang ini, aku nggak akan bisa menjadi menantu keluarga Rinos. Maksud dari perkataan Wina adalah dibandingkan dengan posisi menantu di keluarga Rinos, uang 1 triliun itu bukanlah apa-apa. Selain itu, menerima uang itu malah akan memengaruhi dia untuk menjadi bagian dari keluarga kaya raya. Setelah mendengar perkataan itu, Jihan baru mengerti alasan Wina tidak menginginkan sepeser pun darinya. Ternyata dia berencana menikah dengan pria dari keluarga kaya raya. Keraguan di hati Jihan hilang sepenuhnya. Ketika dia menoleh untuk melihat Wina, sama sekali tidak ada emosi dari tatapannya seakan-akan sedang melihat orang asing. Wina, mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku. Wina tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir. Wina tahu dia tidak akan pernah ada kesempatan untuk muncul di hadapan Jihan lagi karena dia sudah tidak punya banyak waktu yang tersisa. Seiring berjalan waktu, rasa cinta yang mendalam itu akan ikut terkubur bersamanya dan tidak akan ada yang tahu. Rumah mansion pribadi Jihan. Setelah sang asisten menghentikan mobil di depan pintu, Jeffrey segera keluar dari mobil. Ketika Jeffrey hendak masuk ke rumah untuk mencari Jihan, sebuah mobil Koenigsegg melaju ke halaman. Pria yang memiliki tinggi hampir 190 cm itu turun dari mobil. Sosok pria itu tinggi dan tegap. Proporsi badannya sempurna tanpa sedikit cacat pun. Aura arogan yang terpancar dari sekujur tubuhnya sangat mendominasi dan membuat orang lain takut untuk mendekatinya. Melihat Jihan yang seperti itu, bahkan Jeffrey pun sedikit takut, apalagi lawannya. Setelah mempersiapkan mental, Jeffrey berjalan, menghampiri Jihan. Kak Jihan, sudah pulang. Sebenarnya, Jeffrey ingin bertanya kemana Jihan pergi. Karena jelas-jelas Jihan keluar dari bar itu duluan, tetapi malah dia tiba di rumah duluan. Namun, menyadari ekspresi Jihan yang sangat masam, Jeffrey tidak bertanya apapun. Jihan tidak menggubrisnya dan langsung masuk ke rumah. Pelayan sudah menunggu di pintu. Ketika melihat Jihan masuk,
dia segera membungkuk dan dengan hormat menyapa, "Tuan Jihan." Jihan melepas jas dan dasi, lalu menyerahkan kepada pelayan itu dan berjalan ke lemari anggur. Jihan mengambil dan menuangkan anggur yang sudah siap diminum ke dalam 2 gelas. Salah satu gelas itu dia berikan kepada Jeffrey yang mengikutinya. "Ada urusan?" tanya Jihan. Jeffrey jarang datang ke rumah pribadi Jihan, apalagi selarut ini. Oleh karena itu, Jihan tahu Jeffrey pasti ingin mengatakan sesuatu padanya. Jeffrey mengambil anggur merah itu. Setelah memastikan suasana hati Jihan tidak seburuk sebelumnya, Jeffrey baru berani bertanya, "Kak Jihan, apa Nona Wina pernah menyinggungmu?" Jihan yang selalu bersikap pria sejati. Pertama kalinya bagi Jeffrey melihat Jihan menuangkan anggur ke kepala seorang wanita. Tatapan Jihan menjadi dingin dan berkata, "Jangan tanya apa yang gak boleh kamu tanyakan." Jawaban itu tidak membuat Jeffrey marah, tetapi tersenyum dan bertanya, "Apa dia wanita yang kamu nafkahi di luar?" Jeffrey tahu Jihan punya wanita simpanan, hanya saja dia belum pernah. Jika bukan karena malam ini sikap Jihan sangat aneh, Jeffrey mungkin tidak akan pernah tahu siapa wanita itu. Jihan masih menatap dengan dingin dan bertanya, "Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Awalnya, Jeffrey ingin menguji tebakannya dengan beberapa pertanyaan lagi. Namun karena Jihan begitu terus terang, dia pun berhenti berbelit-belit. "Kak Jihan, apa kamu jatuh cinta pada Nona Wina?" tanya Jeffrey dengan sangat serius. Ketika melihat Jihan menyusahkan Wina di bar, Jeffrey sudah menduga bahwa Wina adalah wanita yang dinafkahi Jihan di luar selama 5 tahun. Awalnya, karena Wina mirip dengan Winata, Jeffrey berpikir Jihan hanya menganggap Wina sebagai pengganti Winata. Kemudian, Jeffrey tidak menyangka Jihan kehilangan kendali karena Wina. Mungkin lebih tepatnya menjadi cemburu. Siapapun di dunia ini boleh cemburu, kecuali Jihan. Karena membuat Jihan cemburu bukanlah hal yang baik. Bab 21. Wajah Jihan berangsur-angsur menjadi lebih masam dan sorot matanya tajam seakan-akan bisa menembus tulang. Setelah meletakkan gelas anggur ke meja, Jihan menoleh ke Jeffrey dan berkata, "Menurutmu?" Jeffrey dengan berani berspekulasi, "Menurutku, kamu suka dia. Kalau enggak, kenapa kamu begitu marah hingga menyiramnya anggur setelah mendengar Emil bilang sudah tidur dengannya?" Jihan tersenyum sinis dan berkata, "Baru pisah denganku, dia sudah tidur dengan Emil. Aku hanya nggak terbiasa untuk sementara waktu. Aku hanya memberinya pelajaran. Kenapa kamu merasa aku suka padanya?" Ketika mengatakan itu, sorot mata Jihan sudah kembali normal. Sikapnya seakan-akan tidak peduli dengan orang yang dia beri pelajaran itu. Jeffrey merasa sedikit lega ketika melihat Jihan seperti itu. Jeffrey tahu Jihan mengidap gangguan mental kebersihan. Oleh karena itu, sangat normal jika Jihan tidak bisa menerima wanita yang pernah bersamanya langsung tidur dengan pria lain. Selain itu, Jihan langsung memutuskan hubungan dengan Wina begitu Winata pulang dari luar negeri. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa di hati Jihan, Wina, wanita si pengganti itu tidaklah penting. Setelah keraguannya hilang, Jeffrey tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, Jeffrey meneguk abis anggur di gelas, lalu berdiri dan pamit, "Kak Jihan, aku pulang dulu." Mendengar itu, Jihan hanya mengangguk dengan acuh tak acuh. Sejak kecil, Jeffrey sudah terbiasa dengan sikap dingin Jihan, jadi dia tidak marah. Jeffrey hanya mengambil jasnya dan berbalik pergi. Di luar sedang hujan deras. Sang asisten memayungi Jeffrey yang masuk ke dalam mobil. Jeffrey memberitahu asistennya untuk pergi ke tengah kota. Di tengah perjalanan, ketika mobil berhenti karena lampu merah, Jeffrey melihat Wina yang mengenakan gaun sedang mencoba memanggil taksi. Karena basah kuyup, gaun menempel di tubuhnya yang sangat kurus kering itu. Hal ini membuat Wina terlihat semakin lemah. Rambut Wina yang keriting mirip rumput laut itu berantakan dan menempel di wajahnya. Meskipun demikian, kecantikan Wina tidak terpengaruh. Jeffrey melihat ada beberapa taksi yang melewati Wina, tetapi tidak ada yang mau berhenti. Setelah bimbang sejenak,
Jeffrey memerintah asistennya untuk menghentikan mobil di depan. Wina menghalangi hujan dengan tangan agar tidak mengenai matanya. Kemudian, dia samar-samar melihat seorang pria berjalan ke arahnya sambil memegang payung. Ketika payung itu menutupi kepalanya, Wina tertegun sejenak, lalu perlahan menengadah untuk melihat wajah pria itu. Masih dalam keadaan bingung, dia seperti melihat Jihan 5 tahun lalu. Wina ingat hari itu juga hujan deras. Dia berlutut di depan pintu kelab dan memohon kepada orang-orang yang lewat untuk membeli kenikmatan semalam. Banyak pria keluar masuk di kelab itu. Ada yang menyentuh, menggoda dan mentertawakan dirinya, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Kemudian, hanya satu pria berjas hitam dan bermartabat berjalan ke arahnya sambil memegang payung. Ketika payung pria itu menutupi kepalanya, Wina merasa pria itu seperti dewa penyelamat yang melindunginya dari semua badai. Di tengah cahaya remang-remang, Wina merangkak dan meraih celana pria itu. Dia memohon pada pria itu sambil menangis untuk membeli kenikmatan semalam. Pria itu memandangnya dari atas tanpa rasa jijik atau menghina. Dia hanya bertanya satu kata dengan suara dingin, "Bersih?" Dengan wajah tersipu malu, Wina mengangguk. Kemudian, pria itu mengulurkan tangan yang menawan ke arahnya. Ketika Wina meletakkan tangannya ke telapak tangan pria itu, Wina ditakdirkan tidak akan bisa melupakan pria itu. "Cepat masuk ke mobil, aku antar kamu pulang." Jeffrey mengatakan itu sambil membukakan pintu kursi belakang. Suaranya yang ramah itu bercampur dengan suara hujan. Wina akhirnya sadar, pria di depannya adalah Jeffrey, sepupu Jihan. Dia dan Jihan sudah putus, seharusnya dia tidak boleh berhubungan dengan siapapun dari keluarga Lionel. Namun karena tidak mendapatkan taksi dan karena baterai ponselnya habis, Wina juga tidak bisa memanggil taksi lewat aplikasi. Selain itu, toko-toko terdekat yang bisa dijadikan tempat berteduh juga sudah tutup. Wina ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan masuk ke mobil. Karena seluruh tubuhnya basah kuyup, jadi kursi belakang pun ikut basah kuyup. Wina segera mengeluarkan tisu dari tas dan menyeka karpet di bawah kakinya sambil malu dan berkata, "Maaf, sudah mengotori mobilmu." Melihat tingkah lakunya yang merendah itu, Jeffrey segera menghentikannya. "Gak perlu dilap lagi, hanya karpet biasa. Kalau kotor tinggal buang saja." Tangan Wina yang sedang menyeka karpet itu dengan hati-hati tiba-tiba berhenti. Wina hampir lupa bahwa pria yang berbaik hati ini juga merupakan anggota keluarga Lionel. Orang dari keluarga Lionel sama sekali tidak akan peduli dengan sebuah karpet meskipun harga karpet itu sangat mahal. Wina menyimpan kembali tisu itu ke tasnya. Sambil menatap Jeffrey dengan canggung, dia berkata, "Terima kasih." Jeffrey hanya melambaikan tangan, isyarat bukan hal besar, lalu bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Wina tidak ragu-ragu lagi dan langsung memberitahu alamat rumahnya. Mesin mobil dengan cepat menyala kembali dan melaju ke rumahnya. Bab 22. Wina melirik Jeffrey yang duduk di kursi penumpang depan. Perasaan canggung Wina sedikit mereda ketika melihat Jeffrey menoleh keluar jendela. Wina menundukkan kepala, menyeka air hujan di tubuhnya dengan lisu. Ketika pandangan Jeffrey tertuju pada kaca spion, dia melihat pantulan sosok kurus yang duduk di belakang itu. Wina yang tidak mengenakan mantel dan hendak naik taksi di tengah hujan membuat Jeffrey sedikit penasaran. "Nona Wina, kenapa Tuan Muda Emil nggak antar kamu pulang?" Wina mengernyit kebingungan ketika mendengar Tuan Muda Emil. Setelah beberapa saat, dia teringat bahwa dirinya sekarang adalah pacar Emil. Wina mengepalkan tisu di tangannya itu dan berbohong. "Aku bertengkar dengannya, lalu diusir dari mobilnya." "Ternyata begitu," jawab Jeffrey sambil mengangguk. Melihat Wina menggigil kedinginan, Jeffrey pun menyalakan pemanas dan tidak bertanya lagi. Suhu mobil yang perlahan-lahan naik itu mulai menghangatkan tubuh Wina yang sedingin es. Wina menatap Jeffrey dengan penuh rasa terima kasih dan menjelaskan, "Sebenarnya, aku ingin panggil taksi lewat aplikasi, tapi baterai ponselku habis. Toko di sekitar juga sudah pada tutup,
jadi aku nggak ada tempat untuk berteduh. Terakhir, aku berdiri di persimpangan untuk menghentikan taksi. Maaf, ya, jadi merepotkanmu. Sambil menopang dagu dengan satu tangan, Jeffrey melihat Wina yang canggung dari kaca spion dan menghiburnya. Nggak apa-apa. Setelah menjelaskan, Wina baru merilekskan seluruh tubuhnya. Karena lelah, dia menyandarkan kepala ke jendela mobil dan menutup matanya. Rasa lelah dan kehangatan suhu mobil membuat dia dengan cepat tertidur. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di depan pintu gerbang perumahan. Jeffrey berbicara tanpa menoleh ke belakang, "Nona Wina, sudah sampai." Setelah menunggu beberapa saat dan tidak ada respons dari Wina, Jeffrey pun berbalik melihatnya. Mata Jeffrey sedikit melebar ketika melihat Wina bersandar di jendela mobil dan tertidur pulas. Kenapa wanita ini sungguh berani tertidur pulas di mobil orang asing? Apa dia pikir aku orang baik? Jeffrey mengernyit, lalu mengedipkan mata kepada asistennya. Asisten itu segera keluar, membuka pintu mobil belakang dan membangunkan Wina. "Nona Wina, sudah sampai di rumahmu." Wina yang mulai terbangun membuka kelopak matanya dengan susah payah dan penglihatannya masih kabur. Dia tahu kehujanan membuat kondisinya semakin buruk. Untungnya, pikirannya masih jernih dan masih ingat dia sedang berada di mobil Jeffrey. Seketika itu, dia memaksa dirinya untuk duduk tegak. Dengan tersipu malu, dia mengucapkan terima kasih lagi dan keluar dari mobil. "Nona Wina," Jeffrey menghentikannya. Lalu mengambil payung dari kursi belakang dan menyerahkannya pada Wina. "Di luar masih hujan, ambillah." Melihat logo di payung itu, Wina tahu harga payung itu ratusan juta. Karena takut tidak akan punya kesempatan untuk mengembalikan payung itu, Wina pun menolak dengan ramah. "Terima kasih, rumahku nggak jauh dari ini. Aku hanya perlu berlari ke sana." Jeffrey tertegun sejenak. Tampaknya dia bisa membaca pikiran Wina. Jeffrey langsung melemparkan payung itu padanya dan berkata, "Nggak perlu dikembalikan." Wina sedikit kewalahan, tetapi karena Jeffrey bersikeras, dia pun hanya bisa menerima payung itu. "Tuan Jeffrey, bisa beri aku nomor kontakmu? Besok aku akan mengembalikannya padamu." Saat Wina meminta nomor kontak, sorot mata Jeffrey berangsur-angsur memancarkan rasa jijik dan berkata, "Nona Wina, aku nggak suka orang yang agresif." Wina tidak menyangka Jeffrey akan salah mengartikan maksudnya dan langsung menjelaskan, "Bukan itu maksudku, aku hanya merasa payung ini." "Nona Wina," Jeffrey menyela dengan dingin dan memperingatkan, "aku nggak peduli apa maksudmu. Aku mengantarmu pulang hanya karena berbaik hati saja. Kalau kamu punya tujuan lain, kusarankan untuk menghentikannya sesegera mungkin." Perkataan Jeffrey telah menyinggung Wina. Dia meletakkan kembali payung itu tanpa mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Setelah 2 langkah dan di tengah hujan, Wina merasa tidak puas. Dia berbalik menatap Jeffrey dan berkata, "Tuan Jeffrey, terima kasih atas kebaikanmu sudah mengantarku pulang. Tapi, kamu nggak perlu prasangka padaku. Aku hanya merasa payungmu terlalu mahal dan aku takut nggak ada kesempatan untuk mengembalikannya. Makanya, aku menolaknya." Wina menyelesaikan ucapannya dalam satu tarikan napas. Kemudian, dia berbalik dan berlari masuk ke dalam perumahan tanpa peduli reaksi Jeffrey. Sambil menatap punggung mungil itu, Jeffrey sedikit terkejut. Jeffrey merasa wanita seperti Wina, yang menjual diri, pasti akan mencari cara merayu pria kaya yang ditemuinya. Kalau tidak, Wina tidak akan langsung bersama Emil begitu berpisah dengan kakak sepupunya, Jihan. Akan tetapi, perkataan Wina barusan membuat Jeffrey sedikit malu. Jeffrey merasa sepertinya dia sudah salah paham.